Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab menjawab pertanyaan yang lumayan banyak mengenai SAU USD ini, dan mohon maaf tidak bisa saya jawab satu persatu ya. Jadi di sini utamanya pertanyaannya mengenai kenapa hold SAU USD ini dan tidak di close pada saat re-entry momentum di H4 tadi ya. Ini di sini. Dan ada juga yang mengatakan terlalu berisiko mengambil buy pada SAU USD ini ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan sharingkan, berbagi 3 alasan utama saya kenapa hold SAU USD ini. Semoga bisa menjadi bahan pembelajarannya. Yang pertama, ini sudah jelas di sini kita lihat ada ekstrim di time frame H4. Sekarang bukan masalah ekstrimnya ya. Jadi ekstrim itu ada 2 di sini yang akan kita lihat. Yang pertama, tempat ekstrim ini adalah berada pada tempat yang tepat ya. Kenapa saya katakan seperti itu? H4 ini adalah time frame terkecil pada konfirmasi multi time frame weekly. Jadi time frame weekly, kemudian konfirmasinya daily dan H4 ya. Jadi ketika ekstrem ini terjadi, kita lihat di time frame di atasnya, time frame besarnya di weekly. Apa yang di sini yang kita lihat ini adalah kondisi sideway pada Bollinger Band weekly dan MA high dan MA low, ditandai dengan terjadinya posisi MA50 dan limit BB ini berada di antara MA high dan MA low. Itu membuktikan bahwasanya memang ini kondisi sideway di sekitaran sini, konsolidasi. Jadi dia tertolak di MA low ini, konfirmasinya artinya H4 tadi itu mengkonfirmasi rejection pada MA low weekly, ekstrim yang ini ya. Jadi ekstrim ini berada pada tempat yang tepat. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya sharingkan adalah kita tidak boleh menyamakan ekstrim yang terjadi pada time frame besar dan ekstrim yang terjadi pada time frame kecil ya. Ekstrim pada time frame H4 ke atas itu memang sering terjadi valid sebagai pembalikan arah ya. Berbeda dengan time frame H1, M15 atau M5. Karena ekstrimnya biasa aja, ekstrim kemudian digagalkan lagi oleh momentum, ekstrim dimomentumkannya lagi kan, itu biasa pada time frame kecil. Tapi pada time frame besar H4 ke atas, ekstrim itu sangat sering menjadi signal awal, memang betul-betul signal awal pembalikan arah ya. Gimana? Atau kita coba tes dulu ya beberapa contoh. Ini ekstrim pada time frame 4. Kita cek ke belakang dulu, siapa tahu ada contoh yang dekat. Ini satu contoh ekstrim pada time frame H4 menjadi signal awal harga akan berbalik menuju low BB di top BB ya. Jadi dia ini terus dan akhirnya dia ini di MA50 masih nyangkut. Tapi intinya dia ini tidak akan sangat sering valid ya ekstrim ini. Ini contoh pertama. Yang kedua, cari lagi ada yang dekat. Ini ekstrim di top BB, dia menuju low BB. Ini ekstrim di low BB, dia menuju top BB. Jadi tidak sama ya, ekstrim pada time frame besar dan time frame kecil. Itu time frame besar karena kan analisa apapun kalau semakin tinggi time frame-nya, dia yang fake-nya, yang palsu itu semakin sedikit, noise semakin sedikit ya. Oke, itu alasan pertama. Ekstrim pada time frame H4 ini
alasan kenapa hold. Yang kedua, kenapa tidak close pada saat harga mencapai MA reentry ini? Reentry momentum ya, reentry momentum H4. Oke. Ini di apa namanya? Kita gabungkan dengan pertanyaan tadi yang daily-nya kan sudah CSAK katanya. Daily-nya kan sudah CSAK sell. Sekarang yang ingin kita uji adalah CSAK ini apakah benar CSAK atau tidak. Ya, daily ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa jika terjadi CSAK pada satu time frame, maka di time frame bawahnya jika CSAK ini valid akan terjadi momentum. Ini time frame daily. Cek time frame H4. Ini dia tadi ya. Ini. Pada time frame H4 ini bukan momentum, ini ekstrim. Ya. Jadi daily tadi bukan CSAK. Ya, boleh kita katakan CSAK, tapi CSAK yang tidak valid. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kalau reentry CSAK di daily saja sudah tidak valid, maka kenapa kita harus menunggu reentry H4-nya? Kan begitu. Itu alasan pertama kenapa tidak close pada saat reentry H4. Alasan yang kedua, pada saat harga mencapai MA high ini tadi, katakanlah ini valid momentumnya, tapi tidak terkonfirmasi. Karena apa? Pada saat dia menyentuh MA high, tempatnya reentry sell, itu di H1 tidak terjadi apa-apa. Ya. Tidak terjadi apa-apa di area MA50. Dan lagi pula kita tidak akan menunggu sell di MA50 ini karena di sini terjadi setup lengkap. Ekstrim CSAK, reentry CSAK. Jadi yang kita tunggu sebenarnya jikapun akan sell harus ekstrim di sini atau penolakan di top BB, bukan di MA50. Karena target perjalanan ini full setup ini ekstrim CSAK reentry ya top BB kan begitu, bukan MA50. Kecuali di sini nanti ada candle reversal, ada candle berbalik di sini, candle bearish ya, mungkin saja ya pertimbangan buat close. Ini tidak ada, ini candle biru semua. Oke. Yang itu sudah alasan keberapa tadi? Alasan ketiga, karena di sini ekstrim, maka ini kita tidak anggap momentum ya. Bollinger Band ini masih kita anggap datar. Jadi targetnya adalah top BB H4. Seperti itu ya. Itu tiga penjelasan kenapa hold posisi SAU USD, dan tambahan yang keempat adalah mengingat pada sebelumnya terjadi loss pada entry di sini. Di sini. Entry di sini dan loss. Jadi begitu harga ini ada terlihat gaya-gaya seperti terhenti di MA low weekly, itu kita buat untuk langsung sekaligus recovery ya. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Ada 4 alasan ya kenapa hold. Yang pertama tadi ekstrim pada H4 yang mengkonfirmasi tertahannya pada MA low weekly yang pada fase konsolidasi atau sideways. Alasan kedua, CSAK yang terjadi di daily tidak terkonfirmasi valid ya. Yang ketiga tadi, reentry sell di sini tidak terkonfirmasi. Jadi 3 itu alasan utama, dan alasan tambahannya adalah sekaligus untuk recovery pada loss yang sebelumnya ya, yang diakibatkan berita USD 3 hari berturut-turut itu selalu
memberikan penguatan kepada USD. Jadi yang itu tidak bisa kita prediksi, kita hanya memprediksi secara teknikal. Dan masuknya pada re-entry daily kemarin itu adalah re-entry kukuh, re-entry pertemuan antara MA low, MA 50 dan mid BB. Ini re-entry kukuh. Bahkan tidak perlu konfirmasi biasanya ya. Karena ini sangat kuat. Ada 4 support yang bertemu jadi satu. Secara logika itu sangat kuat ya. Itu saja mungkin penjelasan pada kali ini, penjelasan singkat. Jadi kita hold posisi bukan karena kita terlalu memaksa, tapi ada perhitungan ya, ada pertimbangan, ada alasan teknikal yang cukup kuat untuk kita lakukan ya. Jadi ada beberapa juga kawan yang mengatakan terlalu memaksakan diri entry pada SAU USD ini. Nah, pada kesempatan ini semoga bisa menjawabnya. Jadi tidak terlalu memaksakan, karena ya saya juga tidak kepengen gagal 2 kali. Sudah gagal sekali, gagal kedua kali ya saya juga kan mempertaruhkan modal saya juga, kan begitu. Logikanya seperti itu. Ya, semoga kita bisa semakin baik pada hari-hari yang akan datang ya. Itu saja mungkin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.